aku pengen nyobain hal ini, tapi aku pengen nyobain untuk bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Tapi aku pengen juga untuk cobain kuliah jurusan teknik. Tapi aku ingin nyobain bisnis. Tapi yes, that's the thing. Aku akan ngebahas di sini untuk teman-teman semua dengan judul video kita kali ini adalah I want to try, but jadi banyak banget aku yakin orang-orang yang pengen mencoba sesuatu, tapi dia masih terlalu banyak consideration tapi gitu di pikirannya. Kayak ketakutan yang terlalu besar. Padahal sebenarnya ini bisa kita bantu, ini bisa kita set di dalam pikiran kita sendiri untuk bisa mengalahkan si ketakutan atau fear tersebut. Nah, kita akan breakdown bareng-bareng sebenarnya fear itu tuh apa, ketakutan itu tuh apa, dan kenapa dia tuh ada di dalam tubuh kita, kenapa dia tuh bisa come out, kenapa dia tuh bisa tiba-tiba hadir gitu. Dan aku juga membawa di sini ada catatan aku karena aku pengen aku tidak miss any point of this video, makanya aku juga izin untuk membawa catatan-catatan aku yang akan kita bahas bareng-bareng. Well, fear dan juga rasa takut itu adalah reaksi dari tubuh kita kalau muncul di saat kita lagi memikirkan suatu ancaman. Seperti contohnya saat di zaman dahulu kala itu, nenek moyang kita itu mengalami ketakutan akan adanya singa atau harimau, atau mereka mendengar suara, mungkin hanya suara kaki, hentakan kaki dari binatang-binatang tersebut itu, walaupun itu belum pasti itu adalah binatang buas, itu sudah menimbulkan rasa takut. Nah, tapi ada fun fact nih mengenai rasa takut. Apa fun fact-nya? Fun fact-nya itu adalah melalui research dari Harvard Business dan Neuroscience itu membuktikan kalau ternyata rasa takut yang muncul dari diri kita itu adalah reaksi yang sama yang ditimbulkan jikalau kita memiliki rasa excitement gitu. Jadi rasa excited dan juga rasa fear itu ditimbulkan dari rasa atau reaksi yang sama dalam tubuh kita gitu. Nah, it's a fun things kan sebenarnya untuk ditelaah lebih dalam. Kok bisa nih ternyata rasa si fear dan juga excitement ini muncul dari reaksi tubuh yang sama. Nah, makanya aku pengen breakdown ini tuh gimana dan gimana sih cara kita untuk menghilangkan fear ke depannya saat itu tuh muncul di diri kita. Oke, aku izin sambil lihat catatan aku because I don't want to miss anything. First thing first, kalau misalnya teman-teman di sini masih bingung untuk menganalogikan gimana sih caranya si fear ini, rasa ketakutan dan rasa excitement ini kok bisa sama, itu sebagai contoh tuh misalnya ada koin duit, misalnya duit 500 perak. Nah, itu kan mereka memiliki dua sisi ya. So, it's simply like that. Jadi, fear-nya itu di sisi satu misalnya. Di sisi belakangnya itu adalah excitement. Jadi, itu sebenarnya sama. Tinggal gimana respon kamu untuk mau memberikan itu. Gimana respon kamu untuk memutuskan kamu mau melet go si fear ini keluar dari diri kamu sebagai reaksi tubuh kamu, atau kamu mau menukar itu dengan reaksi tubuh dari excitement kamu di kemudian hari. That's the things. Makanya penting banget untuk kita tuh bisa tahu itu tuh bisa di-set loh. Jadi so actually karena itu berasal dari reaksi tubuh yang sama, kita bisa untuk mengakalin rasa takut ini diganti dengan rasa excitement. Atau gimana sih tips-tipsnya biar kita tuh nggak terlalu berpikiran tentang hal-hal yang belum tentu kepikiran gitu. Karena kan biasanya fear itu tuh hal yang belum bisa dibuktikan akan terjadi. Itu masih prasangka kita kan. Masih belum terjadi tapi itu adalah prasangka kita, itu akan terjadi. Makanya timbullah rasa si ketakutan ini. Padahal sebenarnya bisa aja itu tidak terjadi gitu loh. Gitu, oke. So actually guys, jadi kalau aku sendiri sih secara personal itu lebih setuju untuk tidak menghilangkan si rasa takut, but untuk menyiasati si rasa takut ini diganti dengan rasa excitement kita untuk mencoba hal yang mungkin kita masih pikirkan kalau hal itu tuh bisa terjadi atau enggak ya gitu. Karena balik lagi, rasa takut itu tuh ada di diri kita tuh justru untuk melindungi kita,
untuk melindungi kita dari hal yang mungkin akan terjadi, atau takut akan hal tersebut akan terjadi, atau apapun lah itu. Jadi aku tuh wajar banget menurut aku kalau kita tuh di dalam hidup tuh memiliki rasa takut gitu. Tapi gimana caranya kita sebagai manusia itu rasa takutnya juga jangan sampai membuat kita jadi tidak melakukan suatu hal yang harusnya kita lakukan. Kita tidak melakukan itu karena kita takut berlebihan. Jadi rasa takut itu mungkin akan selalu ada, tetapi kita bisa menyiasatin dengan kita merubah pola pikir kita dari rasa takut itu gitu loh. Kita ubah pola pikir kita untuk tetap keep going meskipun ada si rasa takut ini gitu. Nah, ada beberapa teknik yang aku sering banget lakukan waktu munculnya rasa takut ini. Biasanya saat aku sebelum pitching misalnya competition, atau di saat aku mau coba apply salah satu program, atau di saat aku ada final presentations, itu rasa takut tuh normal banget muncul. Dan itu biasanya di case aku tuh kalau misalnya aku ngomong di depan publik yang mungkin rame orangnya dan banyak juga mungkin ada pejabat-pejabat yang nonton atau ada orang-orang keren yang nonton, itu pasti adalah rasa takut kalau misalnya aku tidak bisa memberikan yang terbaik itu gimana, atau kalau misalnya ini tidak berjalan dengan lancar seperti yang aku pikirkan, seperti aku harapkan itu gimana, atau kalau misalnya aku mau daftar salah satu program, misalnya contohnya program beasiswa, tapi kalau misalnya aku ternyata nggak lulus gimana, takut akan hal tersebut. Padahal sebenarnya hal yang kita takutin itu belum tentu akan terjadi gitu kan, tapi kita udah takut duluan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin aku bisa kasih tips ke teman-teman. Yang pertama itu ada namanya 5 second rule. Jadi 5 second rule itu kita ngitung dalam 5, 4, 3, 2, 1. Contohnya misalnya kamu mau apply untuk program beasiswa, tapi tiba-tiba waktu kamu mau submit itu muncul tuh pikiran tiba-tiba muncul ketakutan, aduh kalau misalnya nanti nggak lolos gimana ya, atau aduh misalnya kamu mau interview kerja misalnya, aduh nanti kalau misalnya aku tidak berjalan dengan lancar saat interviewnya, nggak bisa ngejawab pertanyaannya gimana ya. Nah, di saat rasa tersebut muncul, kamu bisa melakukan 5 second rule ini. Jadi kamu hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1, langsung set. Oke, no more negative thinking, udah mulai lagi. Itu jadi setiap muncul ada rasa ketakutan, kamu hitung 5, 4, 3, 2, 1, kamu hitung 5 detik, terus udah start untuk ngilangin si rasa takutnya. Oke? Jadi sebenarnya rasa takutnya itu tidak dihilangkan, tapi kita mengganti maknanya dari si rasa takut ini. Jadi biar kita melihat point of view kita atas rasa takut itu tuh tidak semenakutkan itu loh, gitu. Oke, terus ada lagi yang kedua, aku catat tadi di my iPad, itu adalah sebenarnya fear itu, kita harus tahu fear itu adalah sama dengan dari growth. Jadi ketakutan itu muncul di saat kamu mau berkembang, di saat kamu mau bertumbuh. Jadi sangat wajar kamu memiliki rasa takut, karena kalau tidak ada kerasa takutan itu kita masih ada di zona nyaman kita gitu loh. Kita tidak keluar dari zona comfortnya kita gitu. Jadi wajar banget rasa takut itu muncul, tapi gimana kamu mengubah pola pikir kamu kalau di setiap adanya muncul rasa takut di dalam diri kamu, itu sama dengan menandakan kamu sedang bertumbuh lebih baik lagi ke depannya. Oke? So, number 2 adalah melihat fear atau ketakutan itu adalah sama dengan dari growth atau menandakan tumbuhnya seorang diri kamu untuk menjadi versi lebih baik lagi ke depannya. Okay. Cara yang ketiga, you don't have to directly believe in yourself yet, but you need to act like you are. You need to act like you are. Okay? Ini sebenarnya fun banget yang ngebahas ini, karena munculnya rasa takut itu karena adanya ketidakpedean, ketidakpercayaan dirinya kita akan kapabilitas kita di suatu hal tersebut gitu loh. Atau mungkin adanya aspek-aspek eksternal lainnya yang muncul di saat hal tersebut ingin kita lakukan. Contohnya misalnya adalah saat kita mau mencoba suatu program, atau saat kita
interview untuk kerjaan itu kita takut kalau misalnya saingan kita, orang-orang lain yang ikut juga dalam program ini atau ikut dalam wawancara ini adalah orang yang lebih baik daripada kita. Well, di saat kamu tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu normal. Tapi yang aku harapkan adalah kamu act di sini, act like you are. Act adalah sebagai kamu tuh orang yang percaya diri. Karena di saat kita act, itu kita sudah menandakan manifestasi kita kalau we are. Kita itu adalah orang yang percaya diri itu. Jadi, confident is the decisions to try. Jadi jangan lupa, kadang, sometimes, kita harus nunggu percaya diri dulu untuk berani menentukan sesuatu hal. Tapi sebenarnya act ini duluan lah, tindakan ini duluan lah yang bisa membuat kita tuh jadi percaya diri. Jadi instead of waiting untuk menjadi percaya diri, kita pura-pura aja dulu act gitu, action seperti kita orang yang menjadi percaya diri. Setelah kita sudah terbiasa dengan hal itu akan menjadi habit dan otomatis itu akan ngeset di dalam otak dan juga habit kita di kemudian hari. So that's all the 3 things yang aku sering lakukan dan ini works di aku, apalagi yang 5 second rules itu yang pertama itu sering banget works di aku untuk ngeset brain aku dan untuk ngeset kebiasaan aku untuk tetap keep going. Karena balik lagi, kebanyakan dari pengalaman-pengalaman aku, ketakutan yang muncul itu adalah suatu ketidakpastian yang belum tentu terjadi. Dan harus kita ketahui, hal itu sebenarnya kemungkinan tidak akan terjadi. Dan kalaupun itu terjadi, at least we tried. At least kita mencoba dan kita tuh dari kita mencoba itu kita tuh nggak belajar dari awal gitu loh. Kita nggak belajar dari zero. Kalaupun kita gagal atau hal tersebut tuh terjadi, at least we learn from that. Dan itu hal yang aku mau share ke teman-teman untuk bisa memulai aja dulu, coba aja dulu instead of kepikiran untuk takut dan lain-lain. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu. Notes yang paling penting dari aku adalah untuk mencoba 3 hal tadi, tips dari aku. Terus yang kedua adalah untuk melihat rasa takut ini sebagai fear itu adalah growth, dan melihat kita itu berarti kalau kita memiliki rasa ketakutan dan kita memutuskan untuk melakukan tersebut walaupun kita takut, itu kita sudah keluar dari zona nyaman kita, udah keluar dari zona nyaman kamu, dan itu adalah a great things. Berarti kamu sudah sangat wise untuk bisa memutuskan untuk melihat sisi rasa takut kamu itu menjadi sisi yang bertumbuh daripada sisi yang membuat kamu tuh jadinya makin ketakutan dan tidak memutuskan untuk melakukan apa-apa. Kamu takut, it's okay, just do it, because at the end of the day itu selalu you versus you. At the end of the day itu tetap akan ada kamu versus kamu yang the old you, not you versus other people. Jadi let's just do it and let's see apakah rasa yang ketakutan yang muncul di diri kamu itu adalah suatu hal yang belum pasti untuk terjadi, atau itu malah adalah menjadi suatu hal yang bisa membuat kamu untuk bertumbuh lebih baik lagi ke depannya gitu. That's all from me, beautiful soul. Itu aja mungkin sedikit cerita and safe. This is the safe place untuk teman-teman sekalian bisa sharing about what do you think, and then also asking me about apa aja kira-kira tips dari aku. Semoga ini bermanfaat, and if you have any like suggestions atau pengen ngebahas apapun, please feel free to drop on the comments. Mungkin itu aja untuk sharing sessions hari ini. That's all from me, dan thank you and see you again, beautiful soul.